Halo sahabat trader, kali ini kita akan membahas mengenai layanan VPS Forex yang disediakan oleh PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, di sini sangat mudah sekali untuk memilikinya ya. Tentunya sahabat trader bisa memilih lama waktunya berlangganan, ada yang 1 bulan, ya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan juga 12. Nah, tentunya sahabat trader yang memiliki layanan VPS ini kami juga sediakan untuk supportnya. Jadi sahabat trader tidak usah pusing-pusing. Kami akan membantu cara atau pemasangan indikator kah, baik itu robot trading maupun optimisasinya. Oke, nah untuk memiliki kontrol terhadap PPS ini, jadi sebenarnya sahabat trader setelah berlangganan PPS dari perusahaan kami, maka akan disediakan sebuah fasilitas yang memudahkan, artinya sebuah kontrol di dalam platform ya. Seperti ini sahabat trader kalau kita lihat. Nah, di sini salah satunya sudah ada. Nah, sahabat trader itu bisa melakukan kontrol sepenuhnya terhadap server di cloud-nya. Jadi di sini adalah merupakan eh, kontrolnya. Jadi kapan akan dimatikan atau akan dijalankan. Jadi sahabat trader adalah melalui platform MetaTrader 4 maupun 5 ya. Di sini MT4 juga bisa ya. Kita lihat di sini tuh. Jadi untuk mematikan atau men-stop, misalnya sahabat trader ingin melakukan update atau mungkin review ya, kita bisa men-stop posisi servernya. Jadi servernya tidak berjalan atau robotnya tidak berjalan, statusnya di sini start, artinya servernya berjalan ya. Kalau untuk menghentikannya stop. Nah, kalau untuk ingin synchronize-nya kita ke bagian all. Jadi sahabat trader, sebenarnya setelah berlangganan kami akan men-setup server PPS-nya, maka secara otomatis ketika login sebenarnya akan muncul secara otomatis di bagian sini ya, di bagian bawah akun. Biasanya akan muncul ya sebuah server cloud-nya, ada MQ5 Hong Kong atau lain-lain, mana yang terdekat terhadap broker tertentu. Oke. Nah, kadang kemungkinan ada berapa kondisi mungkin tidak muncul PPS-nya ya, kontrol PPS di sini ya, kita bisa menghentikan stop, atau kita ingin mengupdate parameternya, apa mengupdate istilahnya settingan-settingan robotnya, kita bisa ke bagian detail. Jadi ada migrate ya. Kalau di dalam MT5, migrate itu adalah memigrasi, artinya settingan yang ada di platform ini ke dalam cloud-nya, di dalam server cloud atau server internet ya, di internet online tentunya ya. Update settingan yang ada di chat ini. Jadi gini, misalnya settingan yang sudah ada di cloudnya, misalnya Euro USD hanya 1 pair. Nah, ketika sahabatnya ingin mengganti pair, maka yang diaktifkan hanya 1 pair, satu chat aja misalnya, atau 2 chat misalnya kan, mengganti misalnya Euro USD di cloudnya, lalu ingin mengganti kepada GP USD ya, tentu kita tutup yang Euro USD-nya, kita ganti, lalu kita drag robotnya, kita aktifkan. Nah, lalu kita migrate atau synchronize. Artinya apa? Dia akan menimpa, mengupdate apa yang disetting di chart kita ini. Jadi settingan itu adalah di chartnya dulu, maka akan dimigrasi ya, migrate all account, signal, chart, expert, indikator, dan setting. Artinya kita akan memigrasi settingan dari platform ke dalam cloud-nya ya. Lalu setelah tersinkron, maka platform kita akan di-disable. Artinya auto tradingnya akan di-disable, akan dipindahkan kepada cloud-nya ya. Jadi settingannya tetap melalui MetaTrader ini. Jadi memang harus sahabat trader setelah berlangganan wajib mengaktifkan PPS-nya. Sebenarnya ketika login aja, berapa kali login biasanya muncul. Nah, kalau nggak muncul, apa solusinya? Nah, kami memberikan juga file virtual servernya ya, seperti apa? Seperti ini sahabat trader ya. Nanti kita akan berikan juga sebuah file dalam bentuk filenya seperti ini namanya. Di sini ya, virtual host dot ya, ini dia seperti itu nama filenya. Kita akan sertakan juga untuk dimasukkan ke dalam platformnya. Nah, bagaimana caranya kah untuk memasukkan virtual host ini? Nah, virtual host file ini untuk apa? Untuk memunculkan menu kontrol server PPS-nya seperti ini ya. Kalau kita klik kanan di bagian akun ini akan muncul sebuah gambar server dengan awan ya, istilah komputasi awan atau cloud
komputer. Nah, kita bisa mengontrolnya dengan satu kali klik aja. Stop artinya menghentikan server VPS-nya, maka sini akan berubah. Kalau run adalah menjalankan kembali ya. Nah, di fungsi menu migrate adalah untuk memindahkan semua settingan ini. Nah, misalnya saat ini kita sudah mengganti hanya satu cat. Ya sahabat trader ya. Satu cat GPUSD dengan M15. Maka setelah kita migrate, maka cat USD yang ada di cloud itu akan diganti, dihapus dan diganti dengan cat GPUSD. Itu caranya migrasi ya, baik itu MT4 maupun MT5 sama saja. Kita closing juga misalnya ya posisi catnya kita ganti juga sama, kita di sini klik kanan detail ya di sini. Nah, di sini kalau untuk MT4 di bagian menu ini ya kita klik kanan. Di bagian menu akun itu akan muncul sebuah gambar server dengan awan ya. Klik kanan. Nah, untuk menghentikannya di MT4 stop server, nah untuk menjalankannya run server ya, start server. Nanti di sini ada apanya menunya. Nah, untuk mengupdate synchronize atau mengupdate indikator atau chart adalah dengan menu synchronize, export, indikator dan signal. Jadi sahabat trader, sama saja baik MT4 MT5 apa yang ingin disinkroniskan di dalam chart ini, maka ya pastikan ya robotnya sudah aktif ya. Kita seperti ini ya, robotnya kita aktifkan ya, misalnya master trader sudah aktif, nanti sudah berwarna hijau ya, kita aktifkan dulu di sini ya, algo tradingnya udah live berwarna hijau, sudah kita pastikan semua settingannya sudah benar. Misalnya kita ya, nah, udah kita klik kanan, robotnya di sini kita bisa rubah ya ke properti, kita bisa rubah-rubah parameter robotnya ini. Setelah kita rubah-rubah, kita ingin mengupdate ya, mengupdate settingan yang terbaru ini ke cloudnya dengan cara migrate ya, migrate atau synchronize dalam MT4. Di sini klik kanan, synchronize expert advisor ya, indikator dan signal, maka akan menimpa mengupdate ya. Jadi apa yang disetting di dalam chart ini akan diduplikasi ke dalam chart cloudnya. Jadi hati-hati, wajib dipahami bahwa ketika kita melakukan migrasi sebuah settingan, maka itu akan menghapus settingan yang sebelumnya atau cat yang sebelumnya ya. Misalnya ada 2 cat di cloudnya yang sudah aktif sebelumnya, misalnya EURUSD, GPUSD. Nah, misalnya sahabat trader ingin menggunakan satu cat saja, maka hapuslah EURUSD-nya, misalnya ingin menggunakan GPUSD, sudah kita aktifkan satu cat di dalam platformnya ini ya kan, satu cat di platformnya ini. Lalu kita setting sesuai dengan settingan yang kita inginkan, lalu migrasi ya. Jadi inilah settingan terakhir ya. Settingan yang dicat sahabat trader adalah settingan yang akan diupdate di dalam cloudnya. Jadi harap diperhatikan, kadang di sini kita sembarangan migrasi, hati-hati ya. Memigrasi adalah memindahkan settingan terbaru ke server cloudnya. Jadi setelah dipindahkan tentunya desktop kita tidak lagi bukan di sini tradingnya ya, di sini akan dinonaktifkan secara otomatis oleh sistem, maka akan dipindahkan trading otomatisnya menggunakan cloud VPS di luar ya, artinya di komputer cloud seperti itu. Nah, untuk memudahkannya, untuk memunculkan menu ini, kadang ya ada kendala tidak muncul sebenarnya. Mungkin ada berapa apa ya namanya ya, mungkin ada seperti file-file tambahan yang kurang mungkin dalam komputernya ya, karena memang MT4 MT5 membutuhkan banyak sekali file support ya, seperti .NET dan lain-lainnya, itu memang harus diinstal ya. Oke, lalu caranya setelah sahabat trader mendapatkan diberikan filenya dalam bentuk filenya, di sini ada namanya virtual host dat ya, seperti ini. Kita kopikan saja, setelah kita ekstrak mungkin dalam bentuk zip ya, kita unzip dulu atau ekstrak all ya, kita ekstrak lalu kita kopikan. Copy. Oke, di sini untuk Monex artinya MT4 ya. Nah, di sini kita klik kanan, copy. Kita kembali ke platformnya MT4 tentunya ya, ke sini. Lalu kita ke bagian file, ke bagian open data folder ya. Setelah kita tadi kopikan ke bagian file, open data folder, diklik aja. Oke. Nah, untuk MetaTrader 4 virtual servernya ada di bagian profil. Nah, di sini sahabat trader ya, pastekannya di sini ya, ditimpa ya, kurang lebih ya seperti itu ya, timpa aja, replace seperti ini, timpa aja tuh, gitu aja nggak apa-apa.
Nah, di sini adalah berisi informasi mengenai koneksi virtual servernya ya. Ya, untuk MT4 di bagian profil jangan lupa ya, di bagian profil. Ini saya ulang lagi, file, open data folder, lalu kepilih ya, pilih ke bagian profil, ini dia ya. Lalu pastekanlah filenya di sini, maka akan muncul sebuah virtual server bergambar server dan awan ya, komputasi awan atau cloud komputer. Nah, tentunya ulang maka akan muncul sebuah server control seperti ini. Oke. Nah, untuk MT5 ya, setelah kita kopikan sama. Untuk MT5 kita bukalah platformnya, lalu ke bagian file, ke bagian open data folder. Nah, untuk MT5 ini agak berbeda sahabat trader ya. Dia bukan di profil. Kalau di profilnya itu udah berbeda dengan MT4. Nah, di bagian MT5 itu berada di folder config. Nah, seperti ini. Klik aja. Nah, di sini pastekanlah file virtual hostnya di sini sahabat trader ya. Di bagian folder config. Jadi ada perbedaan sedikit untuk MT4 maupun MT5. Saya rasa ini cukup dipahami. Nah, setelah kita berhasil mempastekan, memindahkan file yang kami berikan, maka sahabat trader tutup lagi platformnya dan nyalakan lagi platformnya, lalu login ulang ya atau relogin, maka akan muncul ya kontrol server seperti ini ya. Klik kanan, stop server ya, detailnya ini udah cukup dipahami, tadi saya sudah terangkan. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita tidak ingin mengupdate karena setelah sahabat trader berlangganan server PPS, maka kami akan membantu men-setting robotnya, indikatornya dan settingan-settingan lainnya sebenarnya sudah kami migrasi ke dalam server cloudnya. Hanya untuk mengaktifkan servernya tetap melalui sahabat trader. Jadi sahabat trader menentukan kapan dijalankan, kapan dihentikan, itu semua tergantung sahabat trader. Saya rasa di sini cukup dipahami ya. Kalau hanya menjalankan server, hanya stop dan server. Kalau untuk mengupdate service atau mengupdate parameter, maka kita pada menu migrate. Oke, cukup dipahami ya. Serasa cukup sekian tutorial kita cara mengaktifkan kontrol virtual server di MetaTrader 4 maupun 5. Salam profit.